warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu marger. Marger adalah salah satu jargon yang sering diperdengarkan dalam bisnis dan yang perlu diketahui. Secara singkat, marger yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan sehingga terbentuk sebuah bisnis kecil, sebuah bisnis hasil marger baru. Tentunya hal ini memiliki keuntungan dan tantangannya tersendiri baik bagi pemilik bisnis maupun pekerja yang terhubung dalam perusahaan tersebut. Marger adalah kesepakatan antara perusahaan untuk bersatu menjadi satu bisnis yang baru. Penyatuan dua perusahaan ini biasanya dengan cara transfer kepemilikan dengan cara bertukar saham atau pembayaran tunai. Pada dasarnya, kedua perusahaan merelakan saham mereka dan menerbitkan saham lain sebagai perusahaan baru. Jika dua perusahaan melakukan merger, biasanya perlu dilakukan branding baru setelah bergabung. Perusahaan hasil merger memiliki aset gabungan, kompetensi yang lebih baik, dan penguasaan pasar yang lebih kuat. Namun, merger pun memiliki beberapa tantangan yang cukup beresiko. Oleh karena itu, banyak pengusaha memilih untuk melakukan akuisisi perusahaan yang lebih kecil alih-alih bergabung dengan perusahaan lain, tapi mereka akan mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil tersebut. Dari merger sendiri yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penggabungan antara beberapa perusahaan untuk menjadi branding yang baru. Konsepnya itu ada satu atau dua lebih perusahaan atau bisnis lalu dijadikan menjadi satu. Contoh dari merger yaitu misalnya bank-bank syariah di Indonesia baru-baru ini melakukan merger dan menjadi BSI yaitu Bank Syariah Indonesia gitu. Seperti Bank BRI Syariah yang terdiri dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antar kompetitor bisnis. Kedua bisnis yang bergabung merupakan usaha yang beroperasi di pasar yang sama dan menawarkan produk atau jasa yang mirip. Kedua ada merger vertikal. Merger jenis ini dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Biasanya merger vertikal dilakukan sebuah bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja sama dengannya. Yang ketiga ada merger perluasan pasar. Merger jenis ini dilakukan dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang mirip atau sama, tetapi beroperasi di pasar yang berbeda. Dengan begitu, perusahaan baru yang terbentuk memiliki akses ke pasar yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada merger perluasan produk. Merger untuk memperluas produk adalah merger yang dilakukan dua perusahaan penjual produk atau jasa yang berhubungan dan operasinya di pasar yang sama. Yang penting untuk diperhatikan mengenai merger ini bahwa produknya harus berbeda namun berhubungan. Dengan begitu, mereka memanfaatkan kanal distribusi, proses produksi, dan rantai pasok yang mirip dan berhubungan. Nah, yang terakhir ada merger konglomerat. Merger konglomerat ini agak berbeda karena melakukan bisnis yang tidak berhubungan sama sekali. Maksudnya penggabungan perusahaan atau bisnis yang tidak berhubungan sama sekali. Jika menggabungkan dua perusahaan yang benar-benar tidak berhubungan, ini disebut dengan merger konglomerat. Merger ini cukup beresiko dan sulit karena perbedaannya yang begitu signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Atira akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang alasan merger. Nah, alasan merger di sini yang pertama ada sinergi, pertimbangan pajak, membeli aktiva di bawah biaya penggantian atau replacement cost, dan disertifikasi. Kemudian dan selanjutnya ada insentif pribadi manajemen perusahaan. Nah, untuk sinergi ini terjadi apabila 2 tambah 2 ini tidak sama dengan 4, tetapi lebih besar daripada 4. Karena ada sinergistik efektif, yaitu operating economic, financial economies, differential efficiency, dan increased market power. Nah, operating economy yaitu terjadi dari economies of scale pada manajemen produksi, pemasaran, atau distribusi. Kemudian ada financial economies, termasuk biaya transaksi keuangan yang lebih rendah
kinerja yang lebih baik. Kemudian ada increased market power, adalah meningkatkan kekuatan pasar suatu perusahaan setelah merger karena berkurangnya persaingan atau jumlah perusahaan yang sejenis. Kemudian ada pertimbangan pajak, yaitu perusahaan yang memiliki laba besar harus membayar pajak besar pula, sehingga jika dapat melakukan merger atau mengambil alih perusahaan yang lain memiliki penghasilan pajak yang relatif negatif rugi. Kemudian membeli aktiva di bawah biaya penggantian atau replacement cost. Nah, misalnya membeli sumur pengeboran minyak yang sudah beroperasi lebih murah daripada melakukan pengeboran dari awal. Kemudian disertifikasi, dengan merger diharapkan penghasilan perusahaan lebih stabil. Kemudian ada insentif pribadi, manajemen perusahaan. Tidak jarang suatu merger terjadi karena lebih didorong oleh keinginan manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri. Kemudian selanjutnya ada pendanaan merger. Nah, pendanaan merger ini ada dua, yaitu merger yang didanai oleh kas dan merger yang didanai oleh saham. Nah, untuk merger yang didanai oleh kas, misalnya perusahaan Cislunar Food sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan makanan yang lebih kecil, yaitu Targetjo. Nah, Cislunar berencana menandai kesepakatan itu dengan membeli semua saham Targetjo yang beredar seharga 19 saham. Nah, pertanyaannya, mengapa Cislunar dan Targetjo ini lebih bernilai jika bergabung dibandingkan jika berdiri sendiri? Nah, jawabannya misalnya biaya operasi dapat dikurangi dengan menggabungkan pemasaran, distribusi, dan administrasi perusahaan. Nah, pendapatan juga bisa naik di wilayah Targetjo. Biaya dan laba, jika kedua perusahaan beroperasi bersama, biaya operasi tahun pasca merger adalah sebesar 2 juta, lebih rendah daripada jumlah perusahaan terpisah, dan pendapatan bisa 2 juta lebih banyak. Karena itu proyeksi laba meningkat menjadi 4 juta. Nah, teman-teman bisa lihat tabel 12.1 Cislunar Foods ini. Nah, seperti dari hasil pertanyaan satu ini. Kemudian pendanaan merger, misalnya pertanyaan 2, apa syarat-syarat merger dan berapa biaya Cislunar dan pemegang sahamnya? Nah, syaratnya yaitu perusahaan dapat dibayar dengan kas atau dengan saham baru yang diterbitkan oleh Cislunar. Dalam kasus ini misalnya dipertimbangkan penawaran kas sebesar 19 saham, target 3 per saham melebihi harga saham sebelumnya. Nah, Targetjo ini memiliki 2,5 juta saham beredar. Jadi Cislunar ini harus membayar 47,5 juta lebih mahal, 7,5 juta melebihi nilai pasar. Nah, melebihi nilai pasar Targetjo. Dengan persyaratan ini, pemegang saham Targetjo akan mendapatkan 7,5 juta dari keuntungan merger, 20 juta menghasilkan sisa 12,5 juta bagi Cislunar. Nah, harga saham pasca merger bagi Cislunar adalah 49,25, naik 1,25 perusahaan. Ada 10 juta lembar saham yang kini beredar. Jadi total kenaikan nilai saham Cislunar adalah 12,5 juta. Bisa dilihat tabel dari 12.2, itu pemberian tunai. Pendanaan merger yang didanai oleh saham. Pertanyaan 1, bagaimana jika Cislunar ingin mengkonversikan kasnya untuk investasi lain dan karena itu memutuskan untuk membayar akuisisi Targetjo dengan saham Cislunar baru? Nah, ingat bahwa nilai pasar saham Cislunar setelah merger adalah 540 juta. 47,5 juta lebih tinggi daripada kesepakatan kas. Karena itu kas lebih baik disimpan daripada dibayarkan ke pemegang saham Targetjo. Nah, mengapa saham Cislunar mendapatkan lebih banyak dari penukaran saham? Nah, keuntungan ekonomi dari merger sama, tetapi pemegang saham Targetjo ini mendapatkan lebih sedikit. Nah, perusahaan mendapatkan 833,33 saham dengan harga 49,85 atau harga 41,5 juta, hanya lebih mahal 1,5 juta dari nilai pasar Targetjo sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Snaini Nur Afifah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang strategi merger dan ilustrasi. Yang pertama yaitu strategi merger. Untuk mengembangkan suatu perusahaan menjadi lebih maju dan berkembang,
serta mampu bersaing, diperlukan strategi ekspansi yang baik dalam internal maupun eksternalnya. Dalam ekspansi internal dapat dilakukan dengan menggabungkan divisi-divisi dalam suatu perusahaan untuk bekerja sama yang baik dan bisa terus berkembang secara normal. Untuk ekspansi eksternalnya, yaitu dapat dilakukan dengan penggabungan beberapa perusahaan dengan tujuan membentuk perusahaan baru yang lebih besar dan maju, yaitu seperti melakukan merger. Merger sering dimulai dengan negosiasi antara manajemen dua perusahaan atau lebih. Biasanya Dewan Komisaris perusahaan akan menetapkan tanggal negosiasi tersebut. Perusahaan pembeli mengevaluasi banyak dari segi perusahaan sasaran. Mula-mula syarat disetujui yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris masing-masing perusahaan. Kemudian disetujui oleh pemegang saham suatu perusahaan. Setelah rancangan atau konsep merger tersebut disetujui dalam RPUS atau Rapat Umum Pemegang Saham, maka aktiva dan pasiva dari perusahaan yang dimerger akan beralih dalam perusahaan hasil merger tersebut. Dalam proses merger, perusahaan yang sepakat untuk bersatu akan setuju untuk mengintegrasikan dan menggabungkan aktivitas operasional perusahaan ke dalam satu entitas seperti halnya dalam kepemilikan perusahaan, kontrol perusahaan, serta keuntungan yang dibagi kepada semua perusahaan yang bergabung. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi merger. Perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C dimerger akan menjadi perusahaan A. Ilustrasi di atas menggambarkan proses merger oleh tiga perusahaan, yaitu perusahaan A, B, dan C yang menggabungkan diri menjadi satu perusahaan, yaitu perusahaan A. Hal tersebut terjadi karena perusahaan A membeli sebagian atau seluruh aset termasuk menanggung kewajiban dari perusahaan B dan C. Namun, perusahaan A tetap digunakan karena komposisi saham yang dipresentasikan kepemilikan perusahaan B dan C sebagian besar dimiliki oleh perusahaan A. Atau dengan kata lain, perusahaan A yang telah memergerkan perusahaan B dan C. Sebagai contoh ilustrasi merger, pada tahun 2020 telah terjadi merger antara dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Pada saat itu, perusahaan A menguasai saham sebesar 40% dan perusahaan B memegang saham sebesar 60%. Maka setelah melalui proses merger, kedua perusahaan tersebut bergabung dengan nama perusahaan B. Perusahaan A akan berhenti beroperasi karena sudah tidak memiliki status hukum lagi, serta semua aktiva dan pasivanya sudah beralih ke perusahaan B. Atau perusahaan A masih dapat beroperasi tetapi sebagai anak cabang dari perusahaan B. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.